Halo guys, sekarang mah hidup enak ya, lagi dikit-dikit palpuy alias pala puyeng, tinggal beli paracetamol di warung Madura atau di apotek. Lagi stres, tinggal jalan-jalan nih, kayak anak sekarang, healing. Kamu hilang, aku healing. Lagi anxiety alias cemas, sekarang udah ada konseling ya, terapi bersama psikolog ya dengan ahlinya. Bahkan udah ada online juga. Nah, kalau zaman dulu nih agak beda dokter ya, mikirnya agak jauh. Kalau lu lagi kena mental, bukan disuruh minum obat atau disuruh terapi, tapi dicek kepala lu sambil mikir. Kayaknya nih otaknya kena. Apa kita potong aja nih jalur sarafnya dikit gitu biar lebih tenang. Dan itu beneran dilakukan, beneran dipotong. Jadi ini lu mungkin udah bertanya-tanya nih, kenapa cara yang kedengarannya kayak di film horor ini pernah menjadi tren medis dunia. Dan yang lebih gilanya lagi tuh proses seabsurd itu pernah dianggap sebagai suatu inovasi. Dan itu adalah lobotomi. Dan alasan gue ngebahas ini tuh simple ya. Kadang sejarah tuh bukan cuma buat ditakutin, tapi untuk mengingatkan kita bahwa di era itu dokter dan dunia medis masih meraba-meraba. Belum ada obat penenang modern, belum ada terapi, bahkan konsep kesehatan mental aja masih dianggap sesuatu hal yang tabu. Makanya hal-hal yang buat kita kedengarannya nih sekarang itu ekstrim gitu ya. Buat dokter zaman dulu tuh justru masih kelihatan masuk akal. Kayak ya udah kalau misalkan nih otaknya bikin pasien ribut terus, kita potong aja jalur sarafnya biar lebih tenang dikit. Nah, dari cerita-cerita kayak gini, akhirnya dunia sadar bahwa sains berjalan tanpa etika itu malah hanya membawa bencana daripada kesembuhan. Dan lobotomi inilah salah satu contoh yang jelas sih gimana sebuah inovasi bisa berubah menjadi tragedi. Dan sebelum lanjut, selamat datang kembali guys di channel Kopi Kanan. Buat lo yang baru mampir ke sini, salam kenal, gue Rezandi. Di sini gue bakal ngobrolin kisah nyata, kasus-kasus menarik, dan tentunya semoga cerita-cerita ini bisa menemani kalian. Kalau lo suka vibes kayak gini, boleh bantu gue menghidupi channel ini ya, dengan kasih tombol like, komen, dan subscribe. So, atur posisi yang paling nyaman dan seruput kopi dulu sebelum mulai. Biar ngerti kenapa lobotomi ini bisa muncul, kita balik dulu nih ke awal abad 20, tepatnya sekitar 1929. Amerika Serikat sedang mengalami krisis ekonomi besar ya, dan dampaknya cukup luas sampai ke negara lain. Bahkan krisis ini tuh sering disebut sebagai krisis terburuk di era modern. Produksi industri menurun, banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja, angka pengangguran meningkat. Dalam catatan sejarah ini krisis ini berlangsung selama satu dekade ya, dari tahun 1929 sampai 1939. Tekanan ekonomi seperti ini tuh nggak hanya berdampak kepada finansial ya. Kalau dari catatan sejarah sosial, ini tekanan hidup di masa itu juga sering dikaitkan dengan beban mental yang cukup berat. Apalagi di masa itu tuh pemahaman medis masih terbatas ya tentang mental. Di periode yang sama, arus perpindahan penduduk juga ikut meningkat ya. Banyak orang yang mencari kerja ke kota. Dan dampaknya ini lingkungan menjadi padat dan ada juga hidup yang berubah. Di sisi lain, gangguan mental di masa itu tuh masih dianggap sebagai aib ya. Banyak kondisi psikologis tuh dianggap masih sebagai kelemahan pribadi atau masalah keluarga, bukan kayak isu kesehatan ya. Nah, kalau sekarang tuh udah dianggap sebagai isu kesehatan. Kalau lu misalkan sakit kan lu bisa dirujuk ke rumah sakit jiwa ya sekarang. Nah, karena pemahaman yang terbatas, ini sistem pendukung yang minim juga nih, keluarga sering nggak punya banyak pilihan. Dalam banyak catatan kasus gitu ya, rumah sakit jiwa akhirnya menjadi salah satu rujukan terakhir. Nah, ini perlu dicatat juga nih, kondisi masa itu tuh bukan hanya satu sebab dan satu akibat. Di periode tersebut tuh ada banyak hal yang saling bertumpuk ya, kayak mulai dari tekanan ekonomi, perubahan pola hidup, dan sampai kuatnya stigma sosial terhadap gangguan mental. Di beberapa kasus juga kondisi pasca perang gitu ya, juga sering dikaitkan dengan konteksnya juga nih. Emang kayak kita udah pernah kenal nih sama PTSD atau alias Post Traumatic Stress Disorder ya. Yang kalau lu misalkan punya penyakit serius itu tuh kayak lu mungkin pernah mengalami atau pernah mendengar gitu ya, kejadian terburuk dalam hidup lu gitu. Nah, tapi di zaman itu belum ada nih konsep PTSD belum ada. Jadi ini faktor-faktornya itu bisa dilihat seperti kondisi yang saling tumpang tindih. Ya, jadi bukan salah satu penyebab tunggal kenapa rumah sakit jiwa ini jadi ikut kewalahan. Nah, yang terjadi periode itu bukan sekedar soal jumlah orang yang sakit bertambah ya, tapi sistem sosial dan medis yang memang belum siap untuk menghadapi masalah mental. Nah, ini memasuki awal hingga pertengahan 1930-an, banyak catatan menyebut rumah sakit jiwa tuh mulai kewalahan, khususnya di negeri-negeri industri barat. Pasien bertambah, sementara cara penanganan tuh masih terbatas. Waktu itu tuh juga belum ada obat psikiatri modern nih, kayak antipsikotik yang sekarang tuh sudah menjadi standar. Antipsikotik itu simpelnya kayak obat buat menenangi
gejala-gejala seperti delusi dan halusinasi. Nah, pendekatan terapi psikologis juga pada saat itu juga belum berkembang kayak sekarang. Nah, mungkin udah mulai kebayang nih bedanya psikologi sama psikiatri sih. Kalau psikologis tuh lu kayak di terapi lewat psikolog gitu dan tanpa ada resep dokter. Nah, kalau psikiatri itu lu pasti dikasih resep dokter sama psikiater gitu. Di kondisi yang serba kepepet kayak gini nih mulai muncul cara berpikir yang hari ini kadang-kadang ekstrim. Banyak yang mulai mikir kalau nggak bisa diberesin dari luar, langsung aja kita coba dari dalam alias dari otaknya. Dan dari sinilah cerita tentang lobotomi itu mulai berjalan. Sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita lurusin satu hal penting dulu nih. Lobotomi itu adalah proses medis sih, di mana dokter mencoba untuk mengubah perilaku dengan memutus saraf dalam otak. Nah, intinya tuh kayak lu dioprek otak lu buat diubah perilakunya. Nah, pendekatan itu gak langsung muncul dalam yang kita kenal sekarang gitu ya. Versi yang paling awal nih muncul di pertengahan tahun 1930-an lewat seorang dokter saraf dan psikiater asal Portugal yang bernama Antonio Egas Moniz. Di sekitar tahun 1935, Moniz memperkenalkan prosedur yang disebut sebagai leukotomi. Jadi itu bisa dibilang bentuk awal dari lobotomi. Leukotomi itu dilakukan lewat pembedahan di rumah sakit ya, sedangkan tujuan memutus koneksi di bagian depan otak. Targetnya tuh bukan buat menyembuhkan sepenuhnya ya, tapi untuk hanya mengurangi gejala dari pasien yang punya gangguan mental yang berat banget. Bahkan sampai yang kalau udah nggak bisa diobatin lagi di rumah sakit. Dan penting dicatat juga nih, di masa prosedur ini tuh masih dianggap sebagai eksperimental. Alias tuh dilakukan masih terbatas, dilakukannya juga oleh tenaga medis ahli, dan belum menjadi praktik umum. Tapi keputusan Moniz ini tetap menjadi titik balik penting. Nah, karena untuk pertama kalinya ide mengubah perilaku dengan mengubah otak tuh bener-bener langsung dilakukan ke manusia. Nah, dari sinilah lobotomi bukan sekedar wacana atau teori, tapi mulai masuk ke praktik ke medis nyata. Dan di saat yang sama, riset tentang otak juga lagi rame nih. Di awal sampai pertengahan 1930-an, ini banyak peneliti mulai fokus ke satu bagian otak yang dianggap penting, yaitu lobus frontal. Nah, bagian ini tuh dicurigai punya peran besar dalam emosi, pengambilan keputusan, sampai ke perilaku. Salah satu pendekatan yang waktu dipakai itu adalah eksperimen kepada hewan, termasuk simpanse, yang dianggap tuh punya struktur otak perilaku yang mendekati manusia. Nah, dalam berbagai percobaan nih, peneliti mulai memodifikasi atau memberi lesi alias merusak bagian tertentu di bagian otak ya. Hasilnya tuh dilaporkan waktu itu cukup mencolok. Hewan yang sebelumnya agresif atau sulit dikendalikan terlihat jadi lebih tenang. Tapi tentu efeknya nggak sesederhana itu. Di balik perubahan perilaku itu ternyata ada penurunan fungsi lain, seperti kemampuan belajar, inisiatif, dan respons terhadap lingkungan. Nah, temuan itu bukan berarti bukti mutlak ya, dan nggak semua peneliti juga sepakat sama interpretasinya. Tapi di zaman itu tuh hasil penelitian seperti itu cukup memperkuat satu dugaan besar, yaitu bagian depan otak berpengaruh terhadap perilaku. Dan penting dicatat juga nih, eksperimen terhadap hewan itu bukan cara langsung untuk membuat si lobotomi ini tuh dilakukan kepada manusia, bukan. Tapi ini hanya menguatkan aja kalau ternyata kepala kita nih di bagian depannya itu sangat berpengaruh terhadap perilaku. Nah, di titik ini cerita tuh mulai bergerak ke arah yang lebih besar ya. Apa yang dilakukan Egas Moniz leukotomi itu sebenarnya masih terbatas. Prosedur itu kompleks, masih dilakukannya lewat pembedahan dan butuh tenaga medis. Artinya nih berarti nggak semua rumah sakit tuh juga pasti bisa melakukannya ya, si leukotomi. Dan pastinya juga untuk rumah sakit jiwa yang sedang kewalahan juga pastinya nggak sempet pastinya bikin leukotomi ini. Nah, tapi cerita berubah ketika gagasan itu nyampe di Amerika Serikat. Di sana ide soal lobotomi itu menarik perhatian seorang psikiater ya yang bernama Walter Freeman. Freeman ini tertarik bukan karena prosedurnya rumit, tapi karena dari potensi gagasannya Egas Moniz ini bisa dilakukan itu secara banyak ya. Karena juga bisa dijadikan solusi cepat. Freeman memang terinspirasi apa yang dilakukan sama Moniz, tapi pendekatan itu yang diambil sangat berbeda ya. Kalau Moniz tuh bergerak di bidang ya tadi bedah saraf ya, kalau si Freeman justru gimana caranya tuh buat mencari ini bisa dipakai sama orang banyak gitu, inti kayak gitu. Bersama rekan bedah sarafnya nih, si James Watts, ini mulai mempraktikkan lobotomi versi Amerika. Di tahap awal, nih prosedurnya masih mirip sama konsep Moniz sih, tapi pas begitu sering berjalan waktu, ini Freeman merasa ini cukup rumit dan cukup lambat juga Dan dari sinilah muncul versi yang paling kontroversial, yaitu transorbital lobotomi. Prosedur itu dilakukan lewat operasi rongga mata ya, tanpa melakukan pembedahan kepala. Nah, ini caranya Freeman memutus koneksi di bagian depan otak menggunakan alat kayak yang bentuknya tuh kayak pahat es yang kemudian dinamakan orbitoclast. Nah, proses itu cukup cepat ya, dalam hitungan menit pula. Banyak rumah sakit jiwa
yang satu tuh melihat metode ini tuh bisa menjadi salah satu jawaban besar atas masalah. Nah, akhirnya pasien kan setelah di lobotomi transorbital ini kan juga bisa lebih tenang ya. Begitu prosedurnya cepat juga dan dilakukan kepada banyak pasien. Nah, tapi di sisi lain ini kesederhanaan ini justru membuka pintu ke praktik yang lebih makin sulit terkontrol. Lobotomi yang awal eksperimental terbatas ini berubah menjadi prosedur yang bisa dipraktikkan secara luas. Bahkan seringkali itu tanpa pemahaman penuh soal dampak jangka panjangnya. Di titik inilah lobotomi mulai menunjukkan sisi yang selama itu jarang dibicarakan. Emang nih dalam banyak laporan awal, nih pasien-pasien yang setelah dioperasi itu lebih tenang ya. Buat rumah sakit jiwa nih yang lagi kewalahan nih sebagai kabar baik. Tapi sering berjalannya waktu nih gambaran yang muncul tuh jauh lebih kompleks sih. Banyak pasien yang lebih tenang tapi di balik ketenangan itu tuh sering datang bersamaan dengan perubahan yang lebih besar. Dalam berbagai catatan medis, muncul laporan pasien yang kehilangan inisiatif, kesulitan berpikir jernih, emosi yang tumpul, bahkan ada perubahan kepribadian yang drastis. Ada juga nih yang sebelumnya bisa berinteraksi setelah dilobotomi malah jadi pasif dan bergantung kepada orang lain. Ada juga yang kehilangan kemampuan kerja atau fungsi sosial dasar. Masalahnya di masa itu tuh belum ada standar evaluasi jangka panjang yang jelas. Jadi banyak prosedur dilakukan tanpa pemantauan mendalam soal dampak setelahnya. Di sisi lain praktek lobotomi itu terus menyebar ya. Prosedurnya tuh karena emang cepat, sederhana, dan bisa dilakukan secara luas, secara masif ya. Bahkan sampai ada juga pasien yang dengan gangguan itu sebenarnya tidak terlalu tergolong berat. Itu dilobotomi juga. Dari sini tuh kritik mulai bermunculan nih. Sejumlah dokter, peneliti, dan keluarga tuh mulai mempertanyakan. Apakah dari ketenangan ini bentuk dari kesembuhan? Apa cuman jadi cara biar nggak bikin pasien tuh bikin ribet aja di rumah sakit. Nah, pada saat yang sama, laporannya tentang efek samping serius juga makin bertambah ya. Mulai dari ada gangguan kognitif permanen, ketidakmampuan mengurus diri sendiri, sampai kasus kematian akibat dari komplikasi prosedur. Ini perlahan akhirnya legitimasi lobotomi itu udah mulai runtuh ya. Prosedur yang dulunya dipuji dan dianggap sebagai inovasi, kini dipandang sebagai simbol kegagalan etika. Buat dunia medis nih lobotomi pelan-pelan ditinggalkan, tapi buat sebagian pasien justru dampaknya ini baru dimulai. Salah satu pasien itu adalah seorang pria yang bernama Howard Duley. Howard adalah anak dari pasangannya Rodney Duley dan June Duley. Setelah ibunya meninggal nih, ayahnya menikah lagi sama seseorang perempuan yang bernama Lucille Hardin. Atau yang bisa dipanggil Lu, alias nih ibu tirinya Howard. Pada tahun 1960, saat usia baru 12 tahun, ini Howard menjalani lobotomi. Prosedur ini dilakukan sama tadi tuh dokter Walter Freeman yang udah kita bahas sebelumnya ya. Menurut catatan Freeman, ini tuh dipicu dari ibu tirinya yang menganggap bahwa Howard ini tuh anak yang bermasalah. Ya, mungkin sudah dikasih tahu bandel ya. Namanya juga anak-anak masih 12 tahun. Operasi yang dilakukan adalah transorbital lobotomi ya. Jadi si Freeman ini menggunakan alat si orbitoklas yang panjangnya 7 cm ya kan, terus gitu dimasukin lewat rongga mata menembus ke otak dan akhirnya dipotong tuh si bagian syaraf otak yang di bagian depan. Prosedur itu kalau pengen tahu itu dulunya tuh sekitar di $200 ya. Kalau kita konversi ke tahun-tahun sekarang tuh bisa sampai di 2000-an lebih, bahkan lebih banyak kali ya sekarang. Nah, setelah operasi ini akhirnya Howard ini tumbuh dewasa gitu ya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia tuh sering dihantuin sama pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ini beneran nih gue pantas diginiin. Gue bisa hidup normal kan? Dan kenapa nih bokap gue bisa membiarkan ini terjadi? Jadi dia semakin ragu sama dirinya sendiri. Nah, akhirnya selama dari lebih dari 40 tahun, ini Howard tuh nggak pernah ngobrol tentang lobotomi sama bokapnya. Pada tahun 2004, nih percakapan itu akhir terjadi. Nah, dari obrolan itu, nih sang ayah nih baru mengaku bahwa dia tuh sempat dipengaruhi ya sama istrinya dan juga ditipu gitu. Dan setelah itu akhirnya Howard tuh merasa bahwa ini sangat melegakan kabarnya ya. Dan akhirnya dia bilang kalau itu momen terbaik dalam hidupnya. Nah, kisah hidup Howard ini kemudian dia tuangkan lewat memoir gitu ya, yang bernama My Lobotomy yang sempat rilis di tahun 2007. Dia juga pernah menjadi narasumber ya di wawancara American Experience di tahun 2010. Dia tuh menceritakan pengalamannya secara terbuka. Howard dulu tuh sempat menjadi saksi hidup praktik lobotomi sampai akhirnya tuh dia meninggal di Februari tahun 2025. Nah, ini cerita Howard itu bukan hanya tentang satu orang yang sial ya, tapi dia tuh hanyalah satu dari banyak pasiennya yang pernah dilobotomi. Dan hari ini praktik lobotomi itu benar-benar ditinggalkan ya. Karena dengan berkembangnya ilmu kedokteran dan standar etika medis, dunia psikiatri juga sudah mulai memiliki obat antipsikotik ya,
penanganan tanpa harus lewat pembedahan. Nah, karena itu lobotomi tidak dianggap lagi sebagai tindakan yang dapat dibenarkan dan tidak digunakan dalam pengobatan modern. Dan itu dia guys, cerita sejarah gelap tentang lobotomi, sebuah praktik medis yang lahir bukan karena dari niat jahat, tapi karena the power of kepepet gitu. Nah, kalau lu suka vibes-vibes kayak begini, cerita-cerita gelap tentang sejarah medis, boleh langsung drop aja di kolom komen topik apa lagi yang enak buat dibahas di episode berikutnya. Dan thank you yang udah nonton sampai di sini. Gue Reza nih dari Kopi Kanan. See you on the next video.